Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Prabeswari, salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Tazkiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait materi akad. Seperti yang kita tahu bersama bahwa manusia ini hidup di muka bumi sebagai makhluk sosial. Jadi dalam menjalani hidupnya kita harus berinteraksi dengan manusia yang lain, bahkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Nah, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memiliki atau membutuhkan aturan untuk mengatur interaksi yang terjadi antar manusia. Aturan itulah yang dipelajari di fikih muamalah. Muamalah dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting karena muamalah berisi tentang aturan-aturan dan hukum sesuai syariat Islam yang mengatur urusan-urusan yang ada di dunia. Kita harus mempelajari muamalah agar dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Muamalah dipelajari tidak semata-mata untuk kehidupan akhirat yang damai, tapi juga kehidupan di dunia agar kita terhindar dari kemudaratan. Akad atau ijab qabul merupakan salah satu rukun dari berbagai jenis muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Semua perikatan atau transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan, apalagi kesepakatan untuk membunuh seseorang. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan dan qabul, pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Nah, di sini terdapat 4 rukun akad yang diantaranya pertama, akid. Akid yaitu orang yang melakukan akad. Seorang akid haruslah memenuhi keempat syarat yang telah ditetapkan, diantaranya balik, berakal, kedua belah pihak cakap berbuat, dan atas kehendaknya atau tidak dipaksa. Kemudian yang kedua, materi atau ma'qud alaih. Materi atau barang yang menjadi objek transaksi harus jelas, disebutkan dengan rinci dan halal. Materi ini bisa berupa uang, barang, jasa, atau hak lainnya. Yang ketiga, tujuan dan maksud pokok akad. Dalam akad harus ada tujuan dan maksud yang jelas. Apakah akad tersebut untuk jual beli atau untuk hibah atau yang lainnya. Yang keempat, ijab dan qabul. Ijab adalah tawaran atau penawaran dari salah satu pihak. Sedangkan qabul adalah penerimaan tawaran dari pihak lain. Kedua unsur ini harus ada dan jelas dalam akad. Hal yang paling penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qabul ini merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan sesuatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarak. Maka dari itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Manusia tidak pernah lepas dari kontrak, perjanjian, atau akad dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melegalkan setiap hubungan, maka akad senantiasa menjadi acuan dalam kehidupan. Dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual beli pasti dimulai dengan akad. Demikian pula terjadinya sewa menyewa, didahului oleh akad. Hal demikian menggambarkan bahwa akad sangat penting dalam kehidupan antar manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.